Siap-siap terpukau. Keindahan danau di atas dan danau di bawah ini akan membuat Anda jatuh cinta pada pandangan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berada. Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan mengajak Anda dalam sebuah perjalanan yang akan memanjakan mata dan jiwa. Bersiaplah untuk terkagum-kagum dengan keindahan tersembunyi di jantung Sumatera Barat, yang seringkali disebut sebagai Swissnya Indonesia. Ya, kita akan menyelami pesona danau di atas dan danau di bawah di Kabupaten Solok. Dua danau kembar yang bukan hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, tapi juga menyimpan cerita dan kearifan lokal yang kaya. Apakah Anda penasaran mengapa banyak yang menyebutnya bak Danau Luzern di Swiss? Mari kita buktikan bersama dalam video ini. Sakalilai! Mari kita mulai. Menyelami pesona danau di atas dan danau di bawah. Keajaiban alam Minang yang bak Danau Luzern di Swiss tersembunyi di ketinggian dataran tinggi Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Danau di atas dan danau di bawah bukanlah sekadar sebuah destinasi wisata biasa, melainkan sebuah keajaiban alam yang syarat makna dan cerita. Kedua danau ini kerap disebut sebagai danau kembar yang memesona dan secara menarik kerap dibandingkan dengan Danau Luzern di Swiss yang terkenal akan pesona eksotis dan glamor. Dengan menawarkan pemandangan alam yang dramatis dan magis, mereka seakan mengajak siapa saja untuk merasakan keindahan khas Eropa tanpa harus menembus jarak ribuan kilometer. Melalui video ini, mari kita selami lebih dalam mengapa pertemuan antara keindahan alam dan budaya lokal ini mampu mengukuhkan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata berkelas dunia yang patut diperhitungkan. Keindahan yang memukau, lukisan hidup dari alam Minang. Dalam keseharian yang semakin dipenuhi oleh riuhnya perkembangan urban dan kecanggihan teknologi, alam tetap menjadi pelepas penat yang paling hakiki dan murni. Danau di atas dan danau di bawah di Kabupaten Solok ini bisa dianggap sebagai lukisan hidup, sebuah kanvas alam yang sempurna, di mana pemandangan itu berinteraksi secara harmonis antara air, langit, dan daratan. Meskipun disebut kembar karena letaknya yang berdekatan, kedua danau ini sesungguhnya memiliki karakter khasnya masing-masing, yang membuat mereka unik dan menantang pengunjung untuk mengagumi serta menemukan keunggulannya. Dari perspektif geografi, danau di atas terletak pada ketinggian sekitar 986 meter di atas permukaan laut, sementara danau di bawah berada di sekitar 765 meter, menjadikan keduanya sebuah fenomena unik, di mana dua danau natural terhampar bersebelahan dengan perbedaan ketinggian cukup signifikan. Posisi ini pun menciptakan mikroklimat khas yang menghadirkan kabut tipis di pagi hari, menambah nuansa magis yang seringkali sulit dijumpai di tempat lain. Ketika cahaya pagi menyapa, permukaan air yang tenang merefleksikan pemandangan perbukitan hijau yang membentang luas, diselingi warna biru langit yang cerah, menyatukan elemen-elemen itu seolah sebuah lukisan alami yang hidup. Para pengunjung bahkan kerap mencatat bahwa keindahan panorama pagi tersebut mampu menandingi dan kadang melampaui pesona Danau Luzern di Swiss. Menyandingkan danau di atas dan danau di bawah dengan Danau Luzern bukan tanpa alasan. Luzern sendiri dikenal sebagai ikon pariwisata di Eropa, tidak hanya karena pegunungan Alpen yang menjulang indah, tapi juga karena danau yang memesona dengan airnya yang jernih dan permukaannya yang memantulkan segala keindahan sekitar. Dengan demikian, adanya danau di Solok yang mampu menyajikan sensasi serupa tentu menjadi kebanggaan dan potensi besar bagi pariwisata Sumatera Barat. Berbeda dengan suasana dan fasilitas khas Swiss, danau di atas dan danau di bawah bangga dengan suasana yang lebih natural, hangat, dan bersahaja. Sebuah karakteristik yang justru menjadikannya berbeda dan menantang bagi para traveler yang mendambakan pengalaman otentik, paduan spiritualitas dan budaya lokal. Keindahan fisik hanyalah satu sisi dari pesona danau di atas dan danau di bawah. Yang tak kalah menarik adalah dimensi spiritual dan budaya yang tercipta
dari lingkungan sekitarnya. Berada di dataran tinggi yang sejuk dengan udara segar bak oase di tengah keruwetan kehidupan perkotaan menjadikan setiap tarikan napas seperti sebuah doa syukur yang menyentuh jiwa. Perasaan tenang dan damai seketika menguasai pengunjung, memberi ruang bagi mereka untuk merenung dan mengapresiasi kesederhanaan hidup yang terkadang terlupakan. Konsep ini sejalan dengan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang dikenal ramah, penuh keharmonisan, dan kental dengan nilai-nilai sosial, serta tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kunjungan ke danau bukan hanya sekadar eksplorasi visual, tetapi juga menjadi kesempatan bagi wisatawan untuk berinteraksi dan belajar langsung dari penduduk lokal. Mereka dengan hangat menceritakan kisah, adat, dan sejarah kawasan ini, memperkaya pengalaman perjalanan dengan nilai-nilai kultural. Melalui ini, hubungan antara manusia dan alam terlihat sangat harmonis, saling menghormati dan melengkapi. Selaras dengan kondisi tersebut, sejumlah penelitian di bidang pariwisata, seperti yang dipaparkan oleh Creative Hamdi 2024, menekankan bahwa pengalaman wisata yang menggabungkan aspek budaya dan spiritual cenderung memberikan kesan lebih mendalam dan membawa dampak positif untuk pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, kawasan ini bisa menjadi model bagi development pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan harmoni antara alam, manusia, dan budaya. Kuliner lokal, harmoni rasa yang menggoda. Mengunjungi danau di atas dan danau di bawah tidak lengkap rasanya tanpa menikmati kuliner khas Sumatera Barat yang terkenal kaya rasa dan bumbu rempah. Makanan seperti rendang, dendeng batokok, dan gulai ikan patin tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menguatkan pengalaman kultural selama berada di kawasan ini. Restoran dan warung makan di sekitar danau yang menyajikan menu-menu ini dengan cita rasa otentik menjadi daya tarik tersendiri dan sering mendapatkan rekomendasi dari wisatawan maupun para ahli pariwisata. Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Barat, Tutuftoik, perpaduan unik antara sajian kuliner otentik dan pemandangan alam yang memukau membentuk sebuah ekosistem wisata yang komprehensif, di mana pengunjung bisa menikmati segalanya dalam satu paket pengalaman. Kelezatan makanan yang disajikan pun sekaligus merupakan bentuk pelestarian warisan budaya yang sangat berarti bagi masyarakat setempat dan menjadi magnet tambahan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Peluang fotografi yang menawan dan autentik. Para penggemar fotografi alam tentunya akan menemukan surga tersendiri di danau di atas dan danau di bawah. Beragam spot foto Instagramable menunggu untuk diabadikan, mulai dari permukaan air yang berkabut pagi hari, perbukitan hijau yang bergulung-gulung, hingga aktivitas kehidupan desa yang masih autentik. Fotografer dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam berbagai kondisi cahaya dan angle, menghasilkan karya-karya visual yang tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga mampu menggugah rasa penasaran dan semangat eksplorasi yang tinggi. Popularitas foto-foto dari danau ini telah meroket beberapa tahun belakangan, berkat kontribusi wisatawan yang membagikan pengalaman mereka di media sosial. Hal ini juga berdampak positif secara ekonomi karena membawa wisatawan domestik dan internasional yang ingin merasakan sendiri keindahan yang viral tersebut. Sejalan dengan tren pariwisata modern, kekuatan visual menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik perhatian konsumen travel masa kini. Filosofi hidup dalam dualitas alam. Lebih dari sekadar pemandangan alam, duo danau ini menyimpan filosofi yang mendalam terkait keberlangsungan hidup dan keseimbangan. Danau di atas dan danau di bawah, meskipun berdampingan hidup pada ketinggian yang berbeda, namun tetap harmonis dan saling melengkapi. Metafora ini bisa dimaknai sebagai simbol bagi hubungan manusia dengan alam dan sesama manusia, bahwa perbedaan dan kedekatan tidak perlu menjadi penghalang untuk tetap hidup berdampingan dalam harmoni. Dari sudut pandang ekologi, keberadaan dua danau ini juga menunjukkan pentingnya pelestarian lingkungan yang seimbang, khususnya dalam menjaga keberagaman hayati dan ekosistem sekitarnya.
Para ilmuwan lingkungan dan pelaku pariwisata di Sumatera Barat pun terus menggagas program edukasi dan konservasi yang mengajak masyarakat serta pengunjung untuk sadar pentingnya menjaga kelestarian tempat indah ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sebuah surga mini yang menanti untuk dijelajahi. Jika Anda tengah mencari destinasi wisata yang tidak sekadar memuaskan keinginan berpetualang, namun juga menghadirkan ruang untuk refleksi dan pembelajaran budaya, danau di atas dan danau di bawah adalah pilihan sempurna. Sumatera Barat dengan segala keunikan alam dan kekayaan budayanya membuktikan bahwa keajaiban dunia tidak harus ditemukan jauh dari rumah. Keindahan yang tersembunyi namun memikat ini menunggu untuk ditemukan, dieksplorasi, dan dihargai dengan sepenuh hati. Jadi, apakah Anda sudah siap menyiapkan kopi hangat untuk menemani pagi yang membius jiwa dengan pemandangan menakjubkan danau kembar ini? Jangan lupa bawa kamera dan semangat petualang Anda. Danau di atas dan danau di bawah menanti dengan sejuta cerita dan panorama yang siap membelai pikiran serta jiwa Anda. Membuka peluang untuk pengalaman tak terlupakan di tengah harmoni alam dan budaya Minangkabau. Sebagai tambahan, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal kian menjadi fokus utama dalam mengelola kawasan wisata ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, komunitas pelestari alam, dan pelaku industri pariwisata bertujuan agar daya tarik wisata ini tetap lestari tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan ekosistem alami. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan danau di atas dan danau di bawah bukan hanya menjadi destinasi musiman, tetapi juga magnet wisata yang bertahan lama dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Solok secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, potensi edukasi lingkungan juga dapat digali melalui kunjungan siswa dan mahasiswa, serta pengembangan program ekowisata yang mengajarkan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Ini bukan hanya soal menikmati pemandangan, melainkan juga soal membangun kesadaran kolektif terhadap perlindungan alam dan keberlangsungan budaya Minangkabau. Disinilah, danau di atas dan danau di bawah memegang peranan strategis sebagai laboratorium hidup yang menginspirasi dan mengedukasi. Tak berlebihan jika kemudian pariwisata di kawasan ini disebut sebagai perpaduan surga dunia, yang mampu menyentuh berbagai aspek hidup, mulai dari estetika, spiritualitas, budaya, hingga edukasi dan ekonomi. Bagi Indonesia, ini adalah kebanggaan tersendiri bahwa warisan alam yang luar biasa indah dapat berbicara setara dengan ikon-ikon dunia seperti Danau Luzerne di Swiss, sebuah bukti bahwa pesona Nusantara mampu bersanding di panggung global. Dalam perspektif jangka panjang, pengembangan danau di atas dan danau di bawah sebagai destinasi wisata kelas dunia harus diimbangi dengan komitmen pelestarian. Hal ini menuntut partisipasi aktif dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat lokal, maupun wisatawan. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keaslian alam dan tradisi merupakan kunci agar keindahan ini tidak hanya dinikmati sekarang, tetapi juga diwariskan untuk generasi mendatang. Kini, saatnya bagi kita semua untuk membuka mata dan hati mengenali kekayaan alam dan budaya yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta, serta menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab. Danau di atas dan danau di bawah bukan sekadar tempat untuk dikunjungi, melainkan tempat untuk dihargai, dipelajari, dan dicintai. Mari sejajarkan langkah dengan keindahan ini dan biarkan pesona Minang mengajarkan kita tentang arti sejati dari keseimbangan hidup. Dengan segala pesona dan keunikan yang dimilikinya, danau di atas dan danau di bawah mengajarkan bahwa sejatinya keindahan adalah cerita yang menyatu antara alam, jiwa, dan budaya. Kini saatnya dunia tahu bahwa Indonesia memiliki permata tersembunyi yang pantas untuk didatangi dan dinikmati. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan pengalaman Anda, sehingga pesona Danau Kembar ini semakin dikenal dan diapresiasi oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Selamat menjelajah! Bagaimana Dun Sanak? Terpesona bukan dengan keindahan danau di atas dan danau di bawah,
Semoga perjalanan virtual kita kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk segera merencanakan liburan ke Sumatera Barat. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke seluruh Dunsanak dan keluarga, agar semakin banyak yang mengenal keindahan alam Minangkabau. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.